Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Maya dalam pembelajaran IPS. Masih pada KD yang sama dengan subtema 2. Langsung kita bahas di sini. Yang pertama adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi, dan yang kedua adalah pokok bahasan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa perkembangan iptek merupakan dampak berkembangnya kegiatan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang makin cepat dan bervariasi. Sebelum kita ke materi, kita akan tahu lebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada submateri 2 hal ini, yang pertama adalah mengetahui pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan iptek. Yang kedua, mengetahui peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengetahui pengertian kreativitas dan kewirausahaan. Yang keempat, mengetahui ciri-ciri orang kreatif. Dan yang kelima, mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek tentu saja akan membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Munculnya berbagai teknologi yang canggih akan membantu aktivitas manusia, merupakan wujud nyata pesatnya perkembangan iptek. Dengan adanya perkembangan iptek, kegiatan ekonomi akan semakin lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, iptek juga memiliki dampak positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kalian mengetahui banyak dampak positif dari iptek itu sendiri, tapi juga tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan dari iptek jika kita tidak bisa atau tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Seperti contohnya saja handphone akan sangat bermanfaat, akan sangat membantu kita dalam hal kegiatan sehari-hari. Contohnya saja misalnya untuk bisnis jual beli online atau juga mempercepat hubungan komunikasi. Namun handphone juga sangat berdampak negatif jika kita menggunakan dalam hal-hal yang berkonotasi negatif. Kita lanjutkan yang berikutnya. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi, karena di sini kita membahas tentang ekonomi. Ada 3 iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah iptek dalam kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, iptek berperan memenuhi kebutuhan akan mesin, akan bahan baku, dan bahan penolong untuk produksi. Perkembangan iptek mendorong munculnya mesin produksi modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dengan adanya perkembangan iptek, produsen akan lebih mudah memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang penolong produksi. Contoh kecil saja, sebelum adanya alat untuk pemotong ketela untuk menjadi sebuah jeriping ketela, dulu mungkin masih menggunakan alat manual, yaitu diparut. Ya, tapi sekarang dengan adanya teknologi, dalam 1 hari mungkin akan bisa memproduksi ribuan kemasan, bahkan sudah dibuat sedemikian pula seperti contohnya kemasan Kitela yang diproduksi, yang sudah dijual di Indomaret, di toko-toko. Nah, itu adalah hasil dari teknologi yang berupa mesin yang semakin canggih atau semakin bagus. Yang kedua, iptek dalam kegiatan distribusi.
Dalam kegiatan distribusi, adanya perkembangan iptek memudahkan distribusi barang. Tentu saja akan memperlancar distribusi barang, akan mempercepat barang sampai ke konsumen. Dengan produk hasil kemajuan iptek, sarana transportasi modern mulai ditemukan dan dikembangkan sehingga mendukung kelancaran distribusi. Ya, bahkan sekarang banyak saluran-saluran seperti paket-paket ya seperti JNE, JNT itu adalah termasuk saluran-saluran distribusi sehingga pesanan-pesanan kita ya yang dari luar kota akan cepat sampai ke tangan kita. Yang ketiga, iptek dalam kegiatan konsumsi. Perkembangan iptek memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Sebagai contoh sekarang ya yang marak adalah layanan pesan antar atau delivery order. Itu sangat memudahkan konsumen memperoleh makanan. Bahkan pada kondisi yang sekarang musim hujan ya kita akan sangat terbantu dengan adanya delivery order ini. Jadi kita tinggal di rumah saja, kita pesan makanan ya, makanan sudah bisa datang ke rumah kita. Begitu pula dengan penjualan secara daring atau online yang makin memudahkan akses belanja masyarakat. Ya, banyak sekali seperti Shopee ya, Tokopedia. Nah, itu adalah layanan-layanan yang memudahkan ya kita bisa membeli barang dengan berbagai merek di sana. Itu adalah peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Sekarang kita lanjutkan pada poin E ya, kreativitas dan kewirausahaan. Apa itu pengertian dari kreativitas? Saya yakin kalian di benak kalian sudah tahulah apa itu kreatif. Ya, kita bisa jabarkan di sini bahwa kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan menghasilkan barang dan atau jasa yang bersifat baru dan bermanfaat. Kreativitas bisa diartikan juga sebagai kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Jadi orang-orang zaman sekarang ya dibutuhkan tidak hanya pinter, tapi dibutuhkan orang-orang yang kreatif. Bagaimana dia bisa menemukan temuan-temuan baru ya, makanan-makanan yang dikombinasi menjadi makanan baru yang menarik, yang siap dipasarkan sehingga konsumen akan tertarik dengan apa yang kita sajikan, apa yang kita buat. Bagaimana dengan ciri-ciri orang kreatif? Kira-kira seperti apa sih orang yang dikatakan orang itu kreatif? Ada beberapa ciri di sini. Yang pertama, orang kreatif itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, anak-anak yang siapa yang kira-kira memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu sudah menjadi modal dasar kamu untuk menjadi seorang yang kreatif. Yang kedua adalah munculnya ide orisinal. Ide orisinal ini adalah ide baru yang belum dimiliki oleh orang lain. Misalnya kamu ingin, saya ingin membuat makanan yang seperti ini yang belum ada di pasaran. Itu adalah ide orisinil. Nanti bagaimana makanan itu misalnya dicampurkan dengan apa, itu adalah olahan kamu sendiri, adalah pengembangan dari kamu sendiri yang sehingga akan menjadi sebuah produk yang benar-benar baru. Itu adalah ide orisinil. Yang ketiga, bekerja keras. Ketika apa yang kamu sajikan gagal, kamu tidak mudah putus asa. Saya akan berusaha lagi. Itu adalah bekerja keras, ulet ya. Yang keempat, bebas dalam bertindak. Bebas dalam bertindak ini maksudnya adalah kamu akan melakukan sesuatu yang imajinasimu itu akan bisa mengarah pada harapanmu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan untuk mewujudkan impianmu. Dan yang kelima adalah optimis dan percaya diri. Jadi kamu yakin ya apa yang saya usahakan ini akan berhasil. Dan kamu percaya diri bahwa produk saya, bahwa makanan yang saya buat ini nanti akan laku di pasaran, akan enak rasanya, orang akan tertarik. Jadi bukan yang kamu belum sudah pesimis, iya ge payu, iya ge nanti ada yang beli, itu namanya pesimis. Jadi sebelum kamu melakukan sesuatu sudah down dulu, itu bukan orang kreatif. Nah,
jadi dari kelima ini kira-kira kalian bisa melihat adakah di diri kalian ciri-ciri dari orang kreatif, karena di sini orang kreatif itu yang akan membawa kesuksesan suatu hari nanti. Kemudian berikutnya, sikap yang dapat menghambat kreativitas seseorang. Jadi ada ciri-cirinya dan bagaimana orang kreatif itu bisa terhambat. Bila mana ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah takut menghadapi risiko. Ya, ketika kamu mau buka usaha, ya, misalnya saja buka usaha di sini ya, di tempat ini. Kok di situ sudah ada yang jual. Nanti saya tidak laku dagangan saya. Nah, itu sudah tidak takut menghadapi risiko. Ya, kalau memang sama-sama menjual dengan produk yang sama, berarti kita harus meyakinkan kepada penjual bahwa produk kita lebih baik, bahwa pelayanan kita lebih baik. Nah, jadi jangan sebelumnya kita sudah takut dulu. Yang kedua, pesimis, ya, yaitu tadi bayangan-bayangan atau nanti gimana, nanti enggak nggak ada yang suka dengan buatan saya, nanti saya akan rugi, nanti saya akan kalah, ya, itu namanya pesimis. Yang ketiga, meniru karya orang lain. Jadi kamu tidak punya ide sendiri. Ketika temannya berhasil, kamu ngikut, ya, teman saya buat itu istilahnya yang baru tren itu, misalnya bolu bolu dari singkong misalnya, saya ikut juga. Nah, itu artinya kamu tidak punya ide sendiri, tapi kamu niru yang sudah dibuat oleh orang lain. Yang keempat, mungkin kamu bersifat tertutup atau konservatif. Ketika kamu tidak tahu, ya, ketika ini contoh kecil di dunia pendidikan, ketika kamu nggak ngerti tapi kamu nggak mau tanya, malu dengan temanmu, gengsi, ya, mungkin tanya sama gurunya juga nggak enak. Nah, itu sudah tertutup. Jadi mestinya ketika kita tidak tahu, ya, kita harus berani untuk bertanya, nggak perlu kita menutup diri. Yang berikutnya adalah yang kelima, kurang bertanggung jawab, ya. Ketika dikasih tanggung jawab nggak jalan. Ya, misalnya aja di organisasi kelas, misalnya kamu kasih tugas untuk jadi ketua kelas, ya. Kamu harus menghandle teman-temannya, bagaimana teman-teman saya ini bisa kamu bisa mengatur kelas seperti apa. Nah, ketika kamu tidak bertanggung jawab di sini, nah, ini adalah termasuk kamu sudah terhambat untuk menjadi seorang yang kreatif, ya. Jadi bisa kamu lihat dalam diri kalian, apakah ada 5 hal ini yang ada pada diri kalian. Dan mestinya kalau ada, kamu segera harus menghilangkan, ya, karena kunci kesuksesan, ya, kita harus bisa melawan hal-hal yang bisa menghambat kita untuk maju. Berikutnya kita lanjutkan kewirausahaan, ya. Ada kreativitas, ada kewirausahaan. Kewirausahaan di sini kita bahas dulu. Wirausahawan itu apa? Wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan melihat, menangkap peluang, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat serta menentukan keberhasilannya sendiri. Nah, seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan akan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Nah, orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan inilah yang dibutuhkan saat ini, ya. Jadi kamu nanti suatu saat kamu keluar dari dunia pendidikan, ya, ketika kamu SMP, SMA, kemudian kamu melanjutkan ke perguruan tinggi atau kamu nanti siap, ya, di dunia kerja, kamu seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, dia akan mampu menangkap peluang, ya. Banyak sekali sekarang orang-orang sukses, ya, yang dari kreativitasnya, ya, di laman-laman YouTuber itu orang-orang yang kreatif. Dia bukan dompleng bekerja di orang, tapi dia bisa menarik orang untuk bekerja pada mereka. Nah, itu adalah orang yang memiliki
jiwa kewirausahaan. Dia mampu merekrut orang-orang yang tidak bekerja untuk bekerja pada dirinya. Ya, bukan kita bekerja pada orang, tapi kita bisa menarik karyawan untuk kerja dengan kita. Itu adalah wirausahawan atau kewirausahaan. Ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha itu seperti apa? Yang pertama, dia mempunyai kepribadian yang kuat dan percaya diri. Yang kedua, memiliki sikap mental wirausaha. Sikap mental wirausaha di sini adalah orang-orang yang tidak pantang menyerah. Jika dia gagal, dia akan bangun lagi. Dia jatuh, dia akan bangun lagi. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Dia mampu menangkap peluang. Oh, ini musim hujan, ya. Bagaimana ketika saya berjualan minuman dingin, mungkin nggak begitu tertarik, nggak begitu laku. Nah, ketika musim hujan, saya harus menyajikan hal-hal yang orang itu akan tertarik dengan cuaca yang seperti ini itu apa. Nah, itu kamu harus bisa menangkap peluang yang ada, harus peka terhadap lingkungan di sekitar kamu. Yang keempat, memiliki keterampilan wirausaha. Yang kelima, memiliki kemampuan mencari informasi. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha itu akan selalu mencari informasi-informasi baru. Ya, dia akan orang-orang yang selalu ingin belajar. Orang-orang yang selalu ingin membaca, ya, mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Yang keenam adalah berani mengambil resiko, ya. Nah, namanya orang usaha itu tidak selalu mulus, ya. Di tengah jalan mungkin ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan. Nah, orang-orang seperti ini dia berani mengambil risiko yang ada. Yang ketujuh, berjiwa kepemimpinan. Karena suatu saat dia akan menjadi leadernya, dia akan menjadi pemimpinnya yang mampu mengelola usaha yang dibuatnya. Karena dia nanti akan memiliki anak buah atau karyawan-karyawan di bawahnya. Dan yang kedelapan, berorientasi pada masa depan. Jadi dia orang-orang yang memiliki jiwa usaha, dia mikirnya ke masa depan. Ya, bagaimana dia akan mengembangkan usahanya, bagaimana usaha ini akan semakin besar. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Ini adalah materi yang bisa Bu Maya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.